Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk merayakan pergantian tahun secara sederhana dan tertib. Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk empati terhadap para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan sejauh mana kesiapan Polda Metro Jaya menyambut malam pergantian tahun, kita sudah tergabung dengan Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mas Ruli. Baik, Pak Budi, untuk pengamanan dan menjaga ketertiban di malam tahun baru, dari Polda Metro Jaya menerjunkan berapa personil Pak, dan kira-kira apakah ada himbauan ataupun larangan tertentu untuk menjaga ketertiban perayaan malam tahun baru Pak? Terima kasih Mas Ruli. Polda Metro Jaya hadir dalam memberikan pelayanan bagi warga masyarakat yang akan melaksanakan perhelatan malam pergantian tahun baru 2026. Ya. Kekuatan personil 1.845 personil ini dikerahkan, terdiri dari Direktorat Lalu Lintas 850 personil, satuan wilayah 5 daerah DKI, dan satuan wilayah penyangga 510 personil. Termasuk kita juga akan melibatkan rekan-rekan dari TNI dan pemerintah DKI dalam melaksanakan pengamanan ini. Kami juga akan melaksanakan rekayasa lalu lintas ini secara bertahap dan situasional. Dengan harapan agar masyarakat yang melaksanakan perhelatan di malam tahun baru ini bisa melaksanakan dengan aman, nyaman, dan tertib tanpa ada gangguan. Kami juga akan koordinasi dengan pemerintah DKI dalam hal ini menyiapkan kantong-kantong parkir, dan kita juga harus menjaga bahwa kendaraan-kendaraan yang parkir ini harus ada jaminan rasa aman ya, misalnya bagi masyarakat yang melaksanakan perhelatan malam tahun baru. Baik. Pak Budi, apakah ada himbauan buat masyarakat dalam merayakan tahun baru di ibu kota gitu? Kalau kita sama-sama tadi kan diharapkan oleh Pak Mulya bahwa perayaan malam tahun baru ini diharapkan sederhana dan tertib gitu. Kira-kira sejauh ini himbauan paling dikatakan paling tajam atau yang paling dihimbau untuk masyarakat dalam merayakan tahun baru itu seperti apa Pak Budi? Ya, kami dari Polda Metro Jaya menghimbau pada warga masyarakat DKI yang dalam melaksanakan perhelatan malam tahun baru dengan cara yang sederhana. Mungkin kita bisa melaksanakan doa bersama, kita masih berempati terhadap musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mungkin bisa kita alihkan dengan hal yang lebih positif tanpa kita menggunakan kembang api dan petasan. Malam tahun baru ini kan identik dengan banyak melakukan konvoy Pak. Bahkan konvoy dari sejumlah wilayah yang berbatasan dengan ibu kota gitu. Sejauh ini koordinasi dengan Polresta baik dari Bekasi, Bogor maupun juga dengan Tangerang itu seperti apa Pak dalam menjaga mobilisasi masyarakat yang ingin datang ataupun pulang nanti ketika malam perayaan tahun baru dari Jakarta? Terima kasih Mas. Polda Metro Jaya sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan 5 Polres yang berada di wilayah DKI, termasuk wilayah-wilayah penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Ini juga kita melihat untuk sama-sama menjaga aturan lalu lintas, para pengendara, para pengemudi, menghormati para pengguna jalan lainnya. Ini juga kami komunikasikan agar semua bisa merayakan malam tahun baru ini secara baik dan memiliki makna masing-masing. Baik, kalau kita beberapa tahun lalu Pak Budi ada pelarangan masyarakat untuk datang ke Jakarta menggunakan truk misalnya, atau mungkin konvoi motor dengan knalpot yang berisik gitu. Nah kira-kira di tahun ini apakah akan ada himbauan atau larangan seperti itu Pak? Apabila ada yang melanggar akan seperti apa nanti penindakannya kira-kira? Ya, pastinya Mas, apabila menggunakan kendaraan bak terbuka kan memang peruntukannya pasti bukan untuk penumpang ya, termasuk knalpot brong. Di sini sudah kita ketahui bahwa tidak sesuai dengan standarisasi peruntukan knalpot tersebut. Pasti adanya penindakan seperti etle ataupun teguran. Kita lebih mengedepankan persuasif agar masyarakat juga merasa bahwa teguran itu lebih memiliki makna yang baik untuk mereka tidak melakukan pelanggaran. Baik, baik. Berarti ada penindakan nanti kira-kira gitu Pak Budi ya. Pak Budi, ini kira-kira terkait dengan perayaan malam tahun baru gitu, konsentrasi personil tuh akan dipusatkan di titik-titik mana saja Pak gitu? Ya,
Polda Metro Jaya kita memang fokus kepada daerah di sekitar jalan Tamrin sampai dengan Jenderal Sudirman sampai dengan Tamrin. Mhm, Ada juga beberapa titik daerah wisata yang kita perhatikan yaitu di Ancol dan Taman Mini. Ini mhm, semua juga sudah tergelar pasukan mulai dari besok sore pukul 16 sampai dengan pelaksanaan pergantian malam tahun baru selesai. mhm, mhm. Pak Budi, ini kan ada himbauan juga dari Pemprov DKI bahwa eh, dilarang untuk menyalakan kembang api untuk yang memerlukan izin dalam perayaan Tahun Baru dengan kembang api. Sejauh ini upaya untuk memantau dan juga untuk bisa dikatakan menghimbau tidak dilakukan hal tersebut, koordinasi dengan Pemprov DKI akan seperti apa kira-kira Pak supaya tidak apa namanya tidak kebablasan gitu dengan perayaan ini. Ya, kita monitor surat edaran yang sudah Mhm, disampaikan oleh Gubernur DKI. Kami juga sudah dari mhm, Direktorat Intelkam mhm, berkoordinasi dengan para importir dan distributor dan supplier untuk memberikan edukasi. mhm, Termasuk sudah masuk beberapa dari penyelenggara hotel maupun mhm. mall yang semula melaksanakan pesta pergantian malam tahun baru dengan menggunakan kembang api, tapi mereka akhirnya membatalkan secara empati tadi yang kita himbau secara Mhm. bersama-sama. Baik, Pak Budi terkait dengan cuaca di akhir tahun yang diprediksi cukup ekstrim itu. Sejauh ini bagaimana antisipasi Polri bekerjasama dengan stakeholders lain dalam antisipasi perayaan malam tahun baru dengan di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim atau cukup buruk nanti? Ya, terima kasih Mas Yuli. Mhm, Di sini kami juga menyampaikan bahwa personil juga disiagakan, di-standby-kan dalam hal melihat cuaca ekstrim. mhm, Bagaimana siaga tanggap bencana dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya bersama TNI dan pemerintah DKI. Kami juga mhm, memberikan himbauan kepada masyarakat apabila cuaca ekstrim juga menghindari ruas-ruas jalan yang melihat pohon yang tinggi, ya, pohon-pohon besar tinggi, mhm, termasuk tiang reklame untuk tidak memarkirkan kendaraan di tiang-tiang reklame di bawah tiang yang besar ataupun pohon yang besar. Kita juga akan mhm. memberikan himbauan tidak hanya melalui media online ataupun TV, tetapi kami juga akan melakukan pesan-pesan tersebut melalui media sosial. Mhm. Baik, terima kasih Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polri Metro Jaya sudah berbagi dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini dan polisi berharap bahwa masyarakat dalam perayaan malam tahun baru bisa dilakukan dengan cara yang sederhana dan juga tertib. Terima kasih Pak Budi sekali lagi.